Oke, selamat pagi ya. Hari ini hari Selasa jam 9-an ya. Saya sudah membungkus paket yang mau kita kirim dan saya juga sedang menunggu customer yang mau datang pasang, sedang on the way ke Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Oke, kita pagi ini membuat konten ya tentang lampu. Jadi saya mau mengkalibrasi alat ini. Apa sih alat ini? Alat ini adalah alat untuk mengukur keterangan lampunya. Jadi kalau kita punya mobil atau Anda punya motor mau mengukur berapa sih horsepower motor Anda atau mobil Anda, ada alat yang namanya dynometer. Jadi mobil tersebut ditaruh di dynometer, digeber, kelihatan horsepower-nya berapa, torsinya berapa. Nah, alat ini adalah untuk mengukur tingkat keterangan cahaya. Jadi bohlam ini berapa sih keterangannya, wattnya berapa dan keterangannya berapa. Watt makin besar biasanya identik dengan makin terang. Ya, sama seperti mobil, cc-nya makin besar, tentu kita berharap tenaganya makin besar. Ya, sama seperti genset juga begitu ya, pokoknya alat mesin las juga sama, pokoknya wattnya besar, tentu kita berharap dia bisa memakai sumpit las yang lebih besar. Ya, sama seperti kompresor angin, kita berharap dia lebih besar, HP-nya, penggeraknya, motor mesin bakarnya supaya dia bisa mompa ban truk yang besar, jadi tekanannya besar. Jadi identik ya, watt dengan tingkat keterangannya. Nah, ini ada alat ya. Alat ini sebenarnya sudah biasa kita gunakan. Yang biasa kita gunakan adalah luxmeter di sini. Jadi kita ukur jaraknya sekian untuk mendapatkan berapa sih tingkat keterangannya. Jadi kita jelaskan dulu apa sih fungsi alat ini. Nah, sekarang kita mau mengkalibrasi. Jadi mengkalibrasi itu dalam arti jadi kita tahu patokannya. Patokannya terhadap apa? Terhadap halogen 55 watt. Contohnya kita mengkalibrasi itu kalau bahasa pasarnya itu di tera. Jadi ada timbangan misalnya, itu kita harus pakai satu massa timbangan yang benar. Misalnya 1 kilo, kita harus ukur di timbangan tersebut harus 1 kilo. Jadi harus tepat. Itu namanya di tera atau dikalibrasi. Atau pom bensin Anda setiap pagi lihat jam 7 pagi, di situ ada bejana ukur ya, pipa. Sebentar ada telepon. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi telepon ternyata saya baru selesai masang. Jadi alat ini kita harus kalibrasi. Kenapa sih harus kalibrasi? Jadi kita ada patokannya. Jadi standarisasi si Jungki Wenas ya. Jadi di sini Anda kalau mau beli LED ini Anda bisa WhatsApp saya ya. Jungki Wenas Juragan Lampu mereknya, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Jadi harus dikalibrasi. Nah, saat ini saya mau mengkalibrasi alat ini dengan yang namanya halogen. Jadi kita harus patokannya dengan halogen. Jadi contohnya begini. Kalau Anda dulu waktu SMA ya, masuk jurusannya IPA, itu ada praktikum. Praktikum bikin termometer ya. Praktikum bikin termometer. Jadi termometer itu kenapa sih satuannya bisa Celsius, bisa Reaumur, bisa Fahrenheit. Ya, Fahrenheit ini bukannya robot trading loh, bukan ya. Reaumur, Fahrenheit, bisa Celsius. Indonesia pakainya Celsius. Ada negara lain pakainya Reaumur, mungkin di Rusia atau di mana saya nggak tahu. Ada yang pakai Fahrenheit mungkin di Eropa atau di mana. Nah, kalau Indonesia pakainya Celsius. Nah, kita dulu ada praktikum bikin termometer, jadi satuannya mungkin mau Albert misalnya, Albert derajat. Nah, itu patokannya terhadap apa kita bikin itu termometer? Itu kita masukkan termometer ke air mendidih. Air mendidih itu kan udah pasti 100 derajat, ya. Nah, jadi sama. Kita mau membuat patokan dulu, ya. Kita mau bikin patokan dulu. Patokan itu jadi sebagai standar bahwa nanti ada suatu LED, oh terangnya ini LED itu bisa 4 kali atau 5 kali atau 6 kali dari halogen standar, seperti itu. Karena kita tidak bisa membuktikan lumen, ya. Masalahnya begini, kadang-kadang kita sudah kontak juga ke pabrik ya. Dia menulis spesifikasi bohlam terbaru dia 50.000 lumen. Ternyata di pabrik itu ada lumen. Ada lumens meter. Nah, kita suruh dia videokan, buktikan bahwa itu 50.000 lumen. Pabrikan sendiri tidak bisa. Nah, saya dijelaskan oleh orang mekaniknya, orang teknisnya di situ bahwa adalah
satuan 50.000 lumen itu adalah spesifikasi teknis dari chipnya. Jadi setelah dibikin, suruh buktikan 50.000 lumen tidak bisa, tetapi adalah hanya spesifikasi teknis. Kalau begitu memang tidak real, ya, karena hanya spesifikasi teknis. Pada saat prakteknya tidak sampai. Nah, saya juga sudah bilang, kenapa sih kok lu besar-besarin? Ya karena alasan-alasan tertentu, ya seperti itu. Jadi mau bilang yang paling terang, very brightness, apa segala macam gitu ya. Oke, jadi kita mau mentera. Nah, alat yang paling benar adalah begini ya. Untuk saat ini memang ada alat lagi yang satu lagi, yaitu lumensmeter, spektrometer. Saya sedang menabung untuk mau membeli alat itu karena alatnya lumayan mahal. Alat spektrometer itu alat untuk bisa mengukur lumensmeter, tingkat keterangannya, dan color temperatur, warna cahaya. Ya, tetapi ini alat yang paling oke lah saat ini, kita akan menggunakan standar ini ya. Jadi kita mau mengkalibrasi, jadi patokannya ini nanti terhadap angka dari halogen ini ya. Jadi supaya tidak salah. Nah, selama ini kita mengukur menggunakan luxmeter ini, hasilnya sudah mendekati, tetapi error rate-nya besar. Kenapa error rate-nya besar? Karena ada lingkungan. Ya, kadang-kadang kita nyalakan ini, baru kita nyalakan, dia angkanya tidak nol. Ya, jadi seperti kalau kita nimbang barang, jarumnya kan harus di nol dulu. Nah, sedangkan kalau ini baru kita nyalakan, sudah 80, sudah 70. Kenapa? Karena ada error. Ada cahaya dari lingkungan yang sudah terbaca. Nah, sedangkan kalau alat ini benar-benar nol. Ya, seperti itu. Jadi, kalau Anda punya motor atau mobil misalnya, Anda jalan 100 km per jam, kan Anda harus percaya itu 100 km per jam. Tetapi kalau jarumnya dari nol, sedangkan jarumnya aja udah berhentinya misalnya di 10. Berarti kan Anda jalan, berarti kalau 100 berarti jalannya cuma 90 dong. Orang berhentinya bukan dari nol. Nah, sama seperti alat ini. Jadi errornya banyak. Ya, tetapi sudah mendekati hasilnya selama ini. Nah, dengan alat ini yang biasa dipakai di lab, ini lebih presisi, lebih bisa diyakini, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kenapa saya bilang bisa dipertanggungjawabkan? Karena biasanya kalau kita mengukur LED, ya, kita taruh di atas meja sini, ya kan kita taruh di atas meja sini dengan garis patokannya di sini nih, ada garisnya nih, garis standar ukur kita di sini, ya, kita taruh begini, arahkan ke depan, kita dapat luxnya berapa, tetapi tinggi rendahnya dari bohlam ini kan berbeda. Nah, misalnya kalau saya naruh ke bawah, jadi dengan ini kan tingginya berbeda karena ada heatsink macam-macam, karena tiap-tiap bohlam kan tinggi rendahnya bisa berbeda. Jadi kalau bohlam yang tinggi, jadi kita mengukur angkanya, kebacanya lebih tinggi. Ya. Kalau bohlamnya lebih tinggi, jadi kebacanya lebih tinggi. Sedangkan kalau bohlamnya lebih pendek, jadinya pendek. Tetapi kita harus angkat sedikit. Nah, angkatnya banyak sedikit ini bisa mempengaruhi hasil berapa puluhan atau berapa ratusan. Jadi error rate-nya besar. Jadi banyak nilai kesalahannya atau nilai errornya yang besar. Nah, sedangkan kalau ini presisi. Kenapa saya bilang presisi? Karena ya, dudukan ini dengan dudukan ini sama. Jadi yang kita ukur adalah ini. Karena ini kan nempelnya di sini, ya. Nempel di sini. Jadi yang kita ukur adalah jarak ini sama jarak ini sama. Ya, jarak ini dengan jarak ini sama. Jadi tidak bergantung dengan tinggi rendahnya heatsink atau tinggi rendahnya kipas. Ya, jadi Anda pahami video saya. Kalau belum paham ya Anda silakan di replay ke belakang. Jadi kita sedang mau mengkalibrasi. Jadi hari ini adalah tanggal 7 ya. Ya, di jam saya tanggal 7 Juni. Jadi ini adalah standar patokan kita yang mulai kita mau pakai ya. Jadi per 7 Juni ini adalah menggunakan alat ini. Nah, saat ini adalah saya mau mengkalibrasi alat ini. Ya, mengkalibrasi alat ini jadi supaya jadi patokan atau jadi standarisasi ya. Nah, ini kita buktikan, jadi kita tidak mau buat bermain curang atau mau menipu ya, tetapi adalah memang buat mengedukasi Anda yang mau beli LED ya.
Nah, kita memasang LED ini, halogen ini, kita kalibrasi dulu terhadap halogen. Ya, kita sudah pasang nih. Nah, ini halogennya sudah kita pasang ya. Nah, ini kita mau memberitahu bagaimana cara pakainya atau cara ukurnya ya. Di sini ada power supply-nya, kita hubungkan ke sini. Ya, kita sudah hubungkan power supply-nya. Nah, ini kita nyalakan alatnya dan ini terbaca 0 ya. Tuh, saya sudah bilang ini 0. Ini 0. Nah, modenya kita set adalah auto. Auto ya. Auto. Nah, di bawah ini ada voltmeter. Saat ini 13,5 dan ini adalah untuk pembacaan wattnya. Nah, kita nyalakan ya. Saat ini halogen ini nyala di 64 watt. Ya, halogennya 64 watt dan luxnya adalah 3680 ya. Jadi kita itu sebagai demo dulu pertama ya. Jadi bacanya begitu dulu kita ajari ya. Jadi voltasi ini watt. Wattnya saat ini 0 dan ini 0 ya. Nah, kita untuk mengkalibrasi itu kita tunggu nyalakan 1 menit. Jadi kita atur menggunakan timer ya. 1 menit kita nyalakan selama 1 menit, terus kita baca angkanya berapa. Jadi 1 menit, 30 menit atau 1 menit deh ya. Bentar, saya setting timer dulu. Jadi terbacanya di 30 detik deh kita setting ya. Jadi kita pakai standar gitu loh. Bahwa kita harus nyalakan 30 detik baru kita baca angkanya berapa. Nah, itu sebagai kalibrasiannya ya. Nanti LED pun juga kita akan mengukur seperti itu. Jadi karena ini patokan awalnya, nanti kita akan mengukur tingkat keterangan LED-LED dari kita punya standarnya berapa. Jadi kita dapat angkanya ya, karena banyak LED saya yang sudah di-upgrade, upgrade. Dari awal kita jual sudah upgrade berkali-kali tapi harga belum naik. Ya, apa yang di-upgrade? Wattnya supaya naik lebih terang. Kedua adalah kipasnya supaya pendinginan lebih baik ya. Oke, kita akan coba nyalakan ya. Jadi ini kita nyalakan nih. Ya. Nanti ini 30 detik kemudian bunyi. Nah, bunyi itu akan kita baca angkanya berapa. Ya. Jadi saya sudah jelaskan ini 64 watt ya halogennya dan angkanya berapa nanti setelah 30 detik kita baca. Dan di sini kali 10 ya. Kali 10 artinya adalah nilai ini dikali 10 karena di sini auto kali 10 ya. Kita tunggu stabil dulu 30 detik, kita catat angkanya. Dan suhu saat ini terbaca di sini adalah 20. Nah, berapa tuh angkanya? 363 363 ya. 363 363 ya. Jadi sebagai standar patokan kita adalah 3633 kali 10 ya, karena tadi kali 10. Jadi kita sudah tahu ya tadi patokannya dan kita sebagai patokan kita tulis. Halogen 55 watt Philips ya, barangnya adalah ini. Ya. Terbaca di wattmeter adalah 64 watt. Ya. Terbaca 64 watt dan 3633 dikali 10. Jadi 36.330 lux dengan alat ini, ya. Jadi ini sebagai patokan kita. Kita udah tulis di sini. Karena kenapa banyak-banyak angka saya lupa, Bro. Ya, tiap hari membicarakannya angka kita lupa. Nah, ini sebagai contoh kita ada LED ya. Kita ada LED. Nah, kita bisa mengukur berapa sih LED ini ya. Luxnya. Nah, kita nyalakan. Nah, kita bisa mencari nilai maksimumnya dulu ya. Dengan diputar, dengan kita melihat bagian belakang sebenarnya.
ya. Karena ini kita bisa ngetes sebenarnya. Ya, kita cari nilai maksimalnya berapa. Bukan nilai maksimal, apa? Yang paling terangnya berapa dengan diputar. Ya, kita bisa lihat di layar di belakang, ya. Oke, maksimal. Nah, ini kan meredup tuh. Nah, ini maksimalnya ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita belilah LED yang adjustable. Jadi adjustable Anda bisa memfokuskan sinar di reflektor Anda, membentuk cut off-nya jadi untuk supaya padat di mana. Makanya Anda perlu beli LED yang adjustable seperti itu. Ya, oke ya, kita akan coba nyalakan selama 30 detik terus kita baca angkanya berapa. Ya. Timer nyala, bunyi, kita baca angkanya berapa. Ya, terbaca di wattmeter adalah 31,56. Ya. 31,56 wattnya. Karena ini udah versi baru, versi upgrade, wattnya lebih besar dari versi lama. Ya, 31,5 wattnya. Setelah 10 detik bunyi, bunyi. Nah, udah bunyi 2011 ya, 10 lah ya. Dikali 100. 100 nih angkanya. Ya. Dikali 100. Nah, ya, tadi adalah patokan kita ya terhadap lampu halogen adalah 36 ya, kita kasih kalkulator. Jadi patokan tadi terhadap halogen adalah tertulis di sini nih 36 dikali 10 ya. Nah, sedangkan kalau LED ini terbaca 2110 dikali 100. Jadi ya. Jadi LED ini menghasilkan 211.000 lux. Sedangkan tadi halogen 36.330. Jadi dibagi, ya kan? Dibagi dong, bener kan ini angkanya segini? Nah, dapatlah hasil keterangan dari LED ini. Jadi LED ini bisa lebih terang 5,8 kali. Ya, itu cara kita nanti ke depannya akan mengukur metode ukurnya. Jadi kita bisa bilang, oh LED ini lebih terang berapa kali dari halogen. Itu satu cara yang bisa dipakai. Kedua adalah kita bisa mengukur atau membandingkan LED ini dengan LED lain. Contohnya ya, LED ini luxnya berapa? Sedangkan LED ini luxnya berapa? Jadi kita bisa tahu, oh ini sama ini, oh terangan ini. Padahal ini wattnya sama, 30 sama 30. Nah, kita demokan juga deh sekalian ya. Sekalian. Ya, sekalian. Kita cari dulu. Nah, ya. Di detik ke 30 ya, kita akan ukur berapa sih dia luxnya. Oke. Nah, terbaca saat ini 18 wattnya sama ya, 31 koma sekian. 18 ini ya tetap kali 100 nih. Nah, 1795 dikali 100. Ya. Jadi tadi LED yang
Pertama yang ini kita mengukur 2100-an. Sedangkan LED yang ini kita ukur adalah LED yang ini kita ukur adalah 2100-an. Ya, dikali 100. Sedangkan LED yang kedua adalah 1795. Jadi kan kita bisa menjadi pembanding bahwa LED ini dengan ini terangan mana, ya, seperti itu. Jadi inilah gunanya alat ukur, jadi lebih real, lebih pasti, ya. Oke. Saya rasa cukup ya. Jadi kita hari ini dapat patokan kalibrasi bahwa halogen itu 3000 sekian. Ya, jadi ini sebagai data pembanding bahwa halogen segitu, LED segini, jadi berapa kalinya lebih terang daripada halogen, ya. Oke. Terima kasih.